Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang artinya dialah yang telah menjadikan kehidupan dan kematian supaya Allah menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 ini, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan di dalam banyak tafsir para ulama yang muktabar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan, menyampaikan, mengingatkan kepada kita tentang kematian dan kehidupan. Karena apa? Karena kematian itu adalah perkara yang pasti akan ditemui oleh semua makhluk, dan kemudian juga Allah lah yang telah menciptakan kematian itu sendiri dan juga kehidupan. Kematian itu pasti. Yang tidak pasti adalah apakah ketika mati itu kita akan mendapatkan surga atau neraka. Mati itu adalah pasti, tapi surga atau neraka itu butuh upaya manusia. Makanya kemudian karena ada surga, ada neraka, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam terusan Quran surat Al-Mulk ayat 2 ini bahwasanya Allah akan memilih, liyabluwakum, Allah memilih di antara kalian, menguji di antara kalian untuk kemudian memilih siapakah yang layak mendapatkan surga, siapakah yang layak untuk masuk kepada neraka. Untuk itu maka kita itu harus berlomba dalam kompetisi, berlomba dalam mengikuti ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka ada syarat amal itu diterima. Ada syarat amal itu diterima, ada 3 syarat amal itu diterima. Yang pertama, dia harus iman, yang kedua dia harus ikhlas, yang ketiga dia harus beramal dengan benar. Iman tentu saja ini menjadi tiket seseorang untuk bisa mendapatkan surganya. Harus iman. Tanpa iman, apapun yang dilakukan oleh manusia maka dia tidak akan bisa mendapatkan, bahkan kompetisinya pun tidak akan pernah ikut, jadi diskualifikasi untuk mengikuti kompetisi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman itu adalah perkara yang pertama. Ikhlas adalah perkara yang kedua. Ikhlas perkara yang kedua setelah iman, karena kita beramal itu harus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk yang lain. Kita beramal susah payah, tapi hanya karena manusia, hanya karena sebuah pujian, hanya karena sebuah materi, maka itu tidak akan menyampaikan kita kepada derajat menjadi orang yang beramal sholih, menjadi orang yang terpilih sehingga layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, beramal itu harus benar. Benar itu adalah sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, maka sholat yang diterima itu adalah sholat yang sesuai, yang cocok dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk puasa wajib di bulan Ramadan, maka puasa kita itu akan diterima apabila sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana rukun-rukunnya, bagaimana sah dan batalnya, bagaimana niatnya, bagaimana cara melaksanakannya dari awal sampai akhir, bagaimana memulai
saum di tanggal 1 di bulan Ramadan, bagaimana menentukan tanggal 1 Ramadan, bagaimana mengakhiri Ramadan ketika memasuki bulan Syawal, bagaimana berzakat, bagaimana beramal, mana amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh kita untuk kesempurnaan puasa kita, kemudian mana yang kemudian sunnah kita lakukan, mana yang kemudian haram kita lakukan yang akan membuat puasa kita itu rusak atau bahkan tidak bernilai sama sekali. Maka kalau kita sudah cocok dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu akan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai syarat yang ketiga, yang pertama dia harus iman, yang kedua dia harus ikhlas, dan yang ketiga harus benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, karena 3 syarat itulah, dengan memenuhi syarat ketiga-tiganya, yaitu iman, kemudian ikhlas dan benar, maka kita akan menjadi orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keridhoannya, untuk mendapatkan surga pada hari pembalasan kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.